Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceni Aisyah Felinda, D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Tuan X dengan stroke non-hemorrhagic di RSUD DR Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat penguji 1, Ibu Suci Hasana. Yang terhormat penguji 2, Ibu Maria Paulina. Dan yang terhormat penguji 3, Pak Danang. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Bab 1, latar belakang. Stroke merupakan kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh berkurangnya atau terhentinya suplai oksigen dalam darah secara tiba-tiba. Jaringan otak yang mengalami penurunan suplai oksigen dalam darah akan mengalami kematian dan tidak berfungsi, yaitu menurut Aurin 2009 dalam Nur Hisham 2020. Stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Dan selanjutnya, sini ada angka kejadian stroke non-hemorrhagic. Menurut WHO, menyatakan bahwa sebanyak 20,5 juta jiwa di dunia, 85% mengalami stroke iskemik dari jumlah stroke yang ada. Penyakit hipertensi menyumbangkan 17,5 juta kasus stroke di dunia. Di Indonesia, pada tahun 2018, angka kejadian stroke mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sebesar 3,9%. Berdasarkan wawancara diagnosis dokter, angka kejadian stroke pada usia lebih dari 15 tahun sebesar 0,6%, menurut Riskesdes 2018. Untuk di Jawa Tengah menempati urutan ke-10, yaitu sebesar 10,9%, menurut Riskesdas 2018. Angka kejadian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Gutang Taruna Dibrata, angka kejadian stroke non-hemorrhagic lebih meningkat dibandingkan stroke hemorrhagic. Pada tahun 2015, angka kejadian stroke non-hemorrhagic sejumlah 196 pasien laki-laki dan 169 pasien perempuan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Bagaimana gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan X dengan stroke non-hemorrhagic di RSUD Dr. R. Gutang Taruna Dibrata. Tujuan umum menggambarkan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik, dan ada tujuan khususnya. Penulis mampu menggambarkan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan menganalisis teori. Adapun manfaat, yaitu masyarakat, khususnya responden dan keluarga. Terus pengembangan ilmu, teknologi, dan penulis. Selanjutnya bab 2, yaitu konsep dasar stroke non-hemorrhagic. Yang pertama, definisi. Stroke non-hemorrhagic, yaitu iskemik, tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti 80%. Stroke adalah stroke iskemik menurut Nuratif 2015. Yang kedua, penyebab.
Yang A, trombosis cerebral. Trombosis cerebral adalah penyebab utama trombosis cerebral yang merupakan penyebab paling umum dari stroke. B, embolisme cerebral. Biasanya menyumbat arteri cerebral tengah atau cabang-cabangnya sehingga merusak sirkulasi cerebral. C, iskemia cerebral, yaitu karena kontriksi ateroma pada arteri yang menyuplai darah ke otak. Yang ketiga, ada manifestasi klinik. Yang A, defisit lapang penglihatan, yaitu homomimus hemianopsia, kehilangan setengah lapang penglihatan. Adapun kehilangan penglihatan perifer, yaitu kesulitan melihat pada malam hari. Terus ada lagi diplopia. Diplopia merupakan penglihatan ganda. B, defisit motorik, yaitu kelemahan wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Yang C, defisit verbal, yaitu afasia ekspresif, tidak mampu membentuk kata yang dapat dipahami, mungkin mampu berbicara dalam respon kata tunggal. D, defisit kognitif, penderita akan mengalami kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, depresi, menarik diri, rasa takut. Yang E, defisit emosional. Stroke non-hemorrhagic disebabkan oleh trombosit akibat plak sklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Keempat, patofisiologi. Stroke non-hemorrhagic disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri, trombosis selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrosis. Perletakan trombosit secara perlahan akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk trombus. Yang kelima, pemeriksaan penunjang, yaitu meliputi CT scan bagian kepala, elektroencephalography, elektrokardiografi atau disebut dengan EKG, pemeriksaan darah. Di sini ada komplikasi yang meliputi dekubitus. Selain dekubitus ada pembekuan darah, yang C, pneumonia, yang D, kekakuan otot dan sendi. Adapun penata laksanaannya, yaitu yang A, letakkan kepala pasien pada posisi 30 derajat, yang B, bebaskan jalan nafas, yang C, pemberian nutrisi dengan cairan, yang D, pantau kadar gula darah. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan X dengan stroke non-hemorrhagic, yaitu pengkajian. Pengkajian meliputi identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, pengkajian motorik, dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, pathway. Di sini saya akan menjelaskan pathway. Terdapat menjadi 3, yaitu trombosis, embolisme, dan hipoksia. Yang pertama, trombosis. Trombosis itu akan terjadinya adanya penyumbatan aliran darah ke otak oleh trombus yang berkembang menjadi aterosklerosis pada dinding pembuluh darah yang akan mengakibatkan arteri tersumbat, maka akan berkurangnya darah ke arena trombus. Dan yang
Kedua, embolisme. Embolisme berjalan menuju ke otak melalui arteri karotis. Akan terjadi bekuan darah di arteri. Dan yang ketiga, hipoksia, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, dan merokok. Akan adanya penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat dalam pembuluh darah menjadi kaku. Terus setelah kaku maka akan pecahnya pembuluh darah. Dari ketiga tersebut maka akan terjadilah iskemik dan infak jaringan pada stroke non-hemorrhagic. Dari stroke non-hemorrhagic itu sendiri maka terjadilah penurunan kekuatan otot. Dari penurunan kekuatan otot menjadi kelemahan fisik. Adanya kelemahan fisik, maka akan muncullah diagnosa hambatan mobilitas fisik. Yang kedua, adanya lesi cerebral. Dari adanya lesi cerebral itu, maka akan terjadinya afesia. Setelah terjadinya afesia, maka akan muncul diagnosa dengan hambatan komunikasi verbal. Yang ketiga, yaitu proses metabolisme di otot terganggu. Setelah metabolisme di otot terganggu, akan ada penurunan suplai darah dan oksigen ke otak. Setelah itu maka akan muncul diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Selanjutnya diagnosa. Diagnosa yang saya ambil adalah hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya nok yang saya pilih, yang pertama pergerakan, yang kedua kemampuan berpindah. Dan niknya yang pertama terapi latihan ambulasi pada nomor 0221, yaitu kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Yang kedua, monitoring vital sign sebelum atau sesudah latihan dan catat respon pasien saat latihan. Dan yang ketiga, ajarkan pasien tentang teknik ambulasi atau dengan disebut ROM. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi. Implementasi. Yang pertama, berikan atau bantu pasien untuk melakukan latihan rentang gerak, pasif, dan aktif. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli fisioterapi untuk latihan fisik pasien, menurunkan resiko terjadinya iskemia jaringan akibat sirkulasi darah yang jelek pada daerah yang tertekan. Dan yang ketiga, ajarkan pasien tentang teknik ambulasi atau dengan disebut ROM. Di sini ada evaluasi. Indikator kriteria hasil pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan hambatan mobilitas fisik adalah pergerakan dapat bergerak dengan bebas, keseimbangan, dan gaya berjalan, yaitu menurut Moorhead et al. 2015. C. Konsep gangguan aktivitas fisik karena hambatan mobilitas fisik pada stroke non-hemorrhagic. Yang pertama, ada pengertian. Hambatan mobilitas fisik merupakan suatu keterbatasan dalam melakukan pergerakan fisik secara mandiri dan terarah pada tubuh atau satu ekstremitas atau lebih, yaitu menurut Wilkinson 2016. Yang kedua, ada gangguan mobilitas pada pasien stroke. Pada pasien stroke, masalah imobilisasi dapat menimbulkan berbagai dampak baik dari segi fisik maupun psikologis. Bab 3, yang terdiri dari rancangan studi kasus, subjek studi kasus, fokus studi, tempat dan waktu, dan yang terakhir pengumpulan data.